katanya juga tidak hadir. Belum tahu. Kita lihat aja nanti ya. Kalau kabar burung kan seperti itu. Kabar burung ya. Tapi kan ini belum dimulai sidang, sebentar lagi ya, siapa tahu tiba-tiba ya ada keajaiban yang bersangkutan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, bisa memberikan keterangan di dalam persidangan di kita hari ini. Kita coba cek nih kita kondisinya untuk saat ini. Nikita sedang tidak Baik-baik saja. sedang tidak baik-baik aja, Nikitanya datang. Iya. Tuh. Ya. Apa ya Om? Gimana kabarnya? Kaniki apa kabar? Hari ini outfitnya hitam-hitam nih Kaniki. Masih stunning terus. Gimana kabarnya Kaniki? Ya, baik. Siap ketemu Dita Kaniki? Siap bertempur. Maaf. Ya, kasih jalan. Terima kasih. Halo, Mami, cantik sekali. Kamera Maniki. Cantik sekali hari ini. Siap ya Kaniki? Ada pakai kita mungkin ada makna khususnya Kaniki. Pakai kita ada makna khususnya nggak Kaniki? Hah? Jangan kecewa lagi nggak? Oh enggak, itu nggak ngamuk, itu kesenggol. Kecewa pasti ya, karena emang ini kayaknya emang maunya Dito selalu menunda-nunda supaya saya makin lama di dalam penjara, tapi nggak ada masalah. Katanya kan nanti hari Kamis minggu depan tanggal 29 dia akan dijemput paksa. Mudah-mudahan itu terrealisasikan penjemputan paksa itu ya, karena kan katanya harus pakai mobil polisi juga. Jadi saya juga mau lihat bagaimana kinerja polisi Serang bisa menjemput paksa seorang Dito Mahendra. Tadi sempat katanya dilarang sama Jeko tentang obat. Iya, kalau itu sama Pak Edward tuh selalu dipersulit saya kalau mau ke rumah sakit. Bilangnya pura-pura terus gitu, sampai bener-bener sakit banget. Baru kemarin akhirnya bisa dirujuk dan akhirnya dia sendiri pun melihat hasilnya. Ternyata betul di daerah tulang belakang itu terjadi pengapuran yang mengakibatkan ada tulang tumbuh dan penyempitan sehingga peredaran darah dari leher ke kepala saya tidak berfungsi dengan baik sebelah kiri gitu. Mungkin harus lumpuh dulu kali baru orang Serang ini mau membantarkan saya kali, atau tunggu gimana dulu saya nggak tahu, itu cuman dia sama Tuhan yang tahu. Tadi kecewa sampai apa pukul gitu Kaniki? Enggak, itu kesenggol. Kan gue Wonder Woman, nggak usah nyentuh aja udah bisa kebanting orang. Sampai berkas tadi lempar berkas juga kan? Iya, itu juga cuman nggak sengaja kesenggol itu. Itu terbang sendiri aja. Pokoknya di sini kan semua serba mengejutkan ya. Mic aja bisa terbang kan. Tapi akhirnya gimana tadi terkait proses penyembuhan yang dihalang-halangi, dipersulit ya oleh Edward. Tapi hakim kayak seperti membela Kaniki. Iya, aku pribadi mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Hakim yang mulia beserta timnya sudah mengizinkan aku untuk berobat. Ternyata masih ada yang punya perasaan di sini, itu kecuali jaksa ya. Itu aja. Tidak kehadirannya mangkir 3 kali nih Dito. Gimana? Kenapa? Mangkirnya Dito ketiga kalinya. Ya itu sudah mau dikeluarkan penetapan di bawah paksa tanggal 29. Jadi kita lihat aja nanti. Kalau tanggal 29 tidak ada dan tidak dibawa paksa, ya sudah, ini berarti kacau ini proses hukumnya. Ya. Karena Anda bisa ngelihat tadi, hakim sudah menetapkan, memerintahkan 2 orang dipanggil paksa. Hairul dan Mahendra Dito. Nggak ada masalah, udah biasa kalau di tangguhannya dikabulin berarti udah bersih hatinya. Tadi gimana sampai diingkarkan janjinya Kak? Apa?
3 kali dipanggil, tadi dia akan dites. Iya, Pak Edward mah tukang bohong, ngomongnya di rumah sakit, bilangnya kalau nggak datang 3 kali mau dipulangin. Ini tadi ditanya depan majelis hakim, diem-diem aja. Ya pokoknya di sini mah mereka suka-suka aja lah, selama saya bukan membunuh, teroris, korupsi, nggak akan ada yang malu keluarga saya. Oke, Kaniki, satu lagi Kaniki maaf nih, ini kan udah mau tahun baru. Andai kan sampai tahun baru pun Kaniki, andai kan masih di dalam dan gimana Kaniki menjalani tahun baru di dalam? Seperti yang lain. Seperti yang lain, kalau tahun baru mah nggak ada yang spesial. Permisi, udah ya. Kasih lewat. Rencana hari ini Tamitan bergabung. Iya bergabung, mudah-mudahan deh Mahendra Dito dicabut nyawanya sama Tuhan Yang Maha Esa. Anak lagi sakit TBD katanya trombositnya nggak naik-naik, mudah-mudahan tambah turun. Nih kabelnya, tadi dulu. Bahwa sidang hari ini tadi, pertama, agendanya masih tetap pemeriksaan bukti berupa saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Dan sidang hari ini tadi, sesuai dengan permintaan majelis hakim pada sidang yang lalu, bahwa ada 3 orang saksi yang dipanggil, yaitu saksi atas nama Dito Mahendra, saksi pelapor dan korban, dan 2 orang saksi lainnya. Dalam persidangan hari ini hanya hadir 1 orang, dan tadi ketika akan didengarkan keterangan saksi, penasihat hukum dari terdakwa merasa keberatan karena penasihat hukum meminta agar keterangan saksi yang didengar lebih dahulu adalah saksi korban atau saksi pelapor atas nama Dito Mahendra. Setelah diteliti tentang pemanggilan atas nama saksi Dito Mahendra dan 1 orang saksi lainnya yang tidak hadir, majelis hakim menemukan walaupun panggilan itu sudah dilayangkan secara sah, tetapi alasan yang bersangkutan, yaitu saksi Dito dan saksi 1 orang lainnya itu karena duka dan karena sakit Dito Mahendra yang masih dirawat di rumah sakit, bukanlah menurut majelis hakim ya, bukanlah menjadi alasan penghalang untuk 2 orang saksi ini hadir di persidangan untuk didengar keterangannya. Sesuai dengan yang saya sampaikan pada statement yang lalu, preskon kemarin, bahwa hari ini majelis hakim telah membuat penetapan untuk memanggil secara paksa atas nama saksi Dito Mahendra dan saksi yang 1 orang lainnya tadi. Nah, itu akan dilakukan pemeriksaannya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022. Jadi pada hari Kamis 29 Desember 2022, saksi Dito Mahendra dan 1 orang saksi lain yang karena alasan duka tadi, karena tadi saya sudah sampaikan menurut majelis hakim bukan sebagai suatu alasan yang bisa menghambat atau menghalangi yang bersangkutan untuk hadir di persidangan, kemudian majelis hakim dengan penetapan upaya paksa untuk dihadirkan di persidangan pada tanggal 29 Desember 2022. Tetapi majelis hakim tetap menghimbau atau meminta melalui penuntut umum agar saksi Dito Mahendra dan saksi yang tadi 1 orang lagi yang karena duka untuk secara sukarela hadir. Ya, tapi walaupun bagaimana tetap majelis hakim sudah mengeluarkan statement atau mengeluarkan penetapan di persidangan bahwa akan dilakukan secara paksa. Kemungkinan besar kalau upaya paksa ini dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh penuntut umum, artinya Dito Mahendra akan hadir di persidangan secara fisik. Nah, tentang persidangan tadi sudah disampaikan bahwa akan dilakukan sidang secara offline. Artinya Dito Mahendra akan diperiksa secara langsung berhadapan-hadapan dengan terdakwa dan penasihat hukum dan penuntut umum di persidangan pada tanggal 29 Desember 2022. Nah, kemudian untuk proses penangguhan penahanan, tadi juga sempat ditanyakan oleh saudara terdakwa dan penasihat hukumnya. Hari ini majelis hakim sudah membuat keputusan, ya. Hari ini majelis hakim sudah membuat keputusan bahwa tentang penangguhan penahanan atas nama terdakwa Nikita Mirzani tidak dikabulkan lagi. Jadi tidak ada lagi permintaan dan permohonan. Tadi sudah saya konfirmasi, majelis hakim sudah memutuskan bahwa untuk proses penangguhan atas nama terdakwa Nikita Mirzani tidak dikabulkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk statement hari ini.
Jokowi ada sanksi nggak ketika nanti itu meski di upaya paksa tidak hadir? Tadi Majelis Hakim sudah memerintahkan bahwa di samping Dito dan 2 orang saksi yang dilakukan secara paksa tadi, Majelis Hakim juga memerintahkan agar menghadirkan ahli yang belum dipanggil, dan ahli akan dilihat apakah nanti pada Kamis 29 Desember akan hadir atau tidak, tapi diperintahkan untuk hadir, ya gitu. Untuk saksi korbannya sendiri, Saksi korban tadi saya sampaikan, tanggal 29 Majelis Hakim sudah mengeluarkan perintah paksa, upaya paksa sesuai ketentuan pasal 159 tadi, karena ketidakhadiran yang bersangkutan dianggap bukanlah sebagai halangan yang sah untuk hadir. Karena baru sakit, berarti kan mungkin ada sembuh, dia mungkin bisa hadir di persidangan. Jadi tanggal 29 Desember hadir Dito Mahendra secara paksa oleh penuntut umum. jika tidak hadir juga Kita tidak bisa berbuat statement ya kalau tidak hadir. Yang pasti kalau upaya paksa tadi saya sudah sampaikan, kalau dilaksanakan sungguh-sungguh oleh penuntut umum pasti akan dihadirkan gitu. Tapi Majelis Hakim tadi meminta supaya saksi Dito Mahendra hadir secara sukarela, artinya tidak perlu dengan upaya paksa. Tapi kalau tidak bisa, upaya paksa sudah dikeluarkan oleh majelis dengan penetapan. Sesuai dengan yang minggu yang lalu saya sampaikan, kalau panggilannya sudah sah, tapi dia tidak bisa hadir karena alasan yang menurut majelis hakim tidak menghalangi dia untuk hadir di persidangan, dipanggil melalui paksa. Ya, Pak, pemanggilan paksa itu berarti akan dikawal oleh pihak berwajib ya? Ya, mengenai teknisnya, penetapan itu kan nanti akan diserahkan kepada penuntut umum. Penuntut umum yang melaksanakan penetapan hakim itu. Artinya tentang pelaksanaannya, kalau memang penuntut umum membutuhkan pengawalan dari kepolisian, tentu penuntut umum yang tahu. Tapi kalau penuntut umum cukup sendiri saja bisa menghadirkan si Dito, tidak perlu dengan pengawalan polisi ya, gitu. Pak, tadi Majelis Hakim juga Pak Ketua memberikan warning kepada pihak kejaksaan untuk kooperatif dalam hal pengobatan Nikita Mirzani, karena menurut alasan Nikita Mirzani tadi dikeluhkan kalau dari JPU sendiri mempersulit untuk pengobatan. Ya, jadi saya sudah tadi tanyakan juga kepada majelis hakim, ada katanya permintaan dari terdakwa tentang karena kondisinya lagi sakit. Nah, tapi karena penangguhan tadi penahanan sudah ditolak oleh hakim, tentunya majelis hakim bisa memperhatikan tentang keadaan-keadaan yang bersangkutan ini. Nah, selama ini kalau majelis hakim sudah menyampaikan bahwa untuk izin berobat dipermudah. Ketika akan dilakukan pengobatan, majelis hakim langsung mengeluarkan penetapan untuk izin berobat. Tentang proses pelaksanaannya, nanti silakanlah teman-teman media pantau bagaimana. Siapa yang mungkin sulit mengeluarkan atau memang dari pihak rutan atau kejaksaannya, tapi kita lihat. Yang pasti ketika ada permohonan dari terdakwa atau dari penasihat hukumnya untuk izin berobat keluar dari rutan, majelis hakim segera mengeluarkan penetapan untuk memberikan izin. Dan itu sudah dilalui kemarin, minggu yang lalu kan sudah diberikan izin. Cuma pelaksanaannya memang semua harus tergantung kepada penuntut umum sebagai eksekutornya, ya. Dan tersangka sendiri tadi sempat mengapresiasi kepada Pak Ketua yang telah memberikan akses atau mempermudah proses pengobatannya. Menanggapinya gimana? Ya, saya pikir itu memang bukan mempermudah, memang itu haknya terdakwa. Dalam KUHP kan diatur. Jadi kalau memang dalam keadaan sakit ya tetap harus majelis hakim harus mengabulkan dia, memberikan izin berobat. Karena bagaimanapun ini adalah masalah penahanan yang dilakukan oleh majelis hakim. Tentu menjadi tanggung jawab majelis hakim dalam pengawasan dan pemantauan. Tapi tentang pelaksanaannya kan bukan majelis hakim yang melaksanakan, adalah penuntut umum sebagai eksekutornya. Nah, pelaksanaan di lapangan itulah mungkin teman-teman nanti bisa pantau apakah memang kesulitannya terjadi di mana. Tapi selama ini yang setelah saya pantau yang lalu sudah kita tahu karena surat itu juga sudah sampai kepada saya dan sudah cek dan hari itu dipohonkan dan hari itu juga dikeluarkan. Cuman pelaksanaannya tergantung kepada penuntut umum karena dia yang melakukan pengobatan itu dia dikawal oleh penuntut umum begitu ya. Oke. Gagal Pak, apa ada sanksi untuk jaksa penuntut umum yang memberikan? Gagal yang mana? Upaya jemput paksa tetap gagal, apa ada sanksi yang akan diberikan terhadap jaksa penuntut umum? Kalau sanksi kan saya tidak bicara sanksi karena ini kan menyangkut masalah perkara. Nah, sekarang alasan dia tidak bisa menghadirkan kalau sudah dilakukan upaya paksa nanti akan disampaikan oleh penuntut umum. Karena menurut majelis hakim tadi disampaikan sakit itu bukan halangan yang sah untuk tidak bisa hadir di persidangan. Makanya majelis hakim mengeluarkan perintah upaya paksa, artinya dia bisa didengar di persidangan secara fisiknya sehat mungkin di persidangan. Nanti kita lihat apakah tanggal 29 Desember penuntut umum berhasil atau tidak menghadirkan saksi Dito Mahendra dan satu orang saksi lainnya. Kalau dia berhasil, ada dua capaian yang bisa dilakukan oleh penuntut umum. Satu,
melaksanakan penetapan majelis hakim, kedua dan menghadirkan secara fisik saksi Dito Mahendra untuk mempercepat proses pemeriksaan perkara ini, ya, supaya tidak terkatung-katung, ya. Kalau gagal juga akhirnya Saksi sendiri ada berapa sih Pak total Ya. besok akan disidangkan? Kalau untuk tanggal 29 Desember, kan tadi satu saksi sudah hadir, tapi kan penuntut penasihat hukum meminta tidak didengar dulu nanti yang saksi korban. Nah, berarti 3 orang ditambah ahli. Itu direncanakan oleh hakim untuk dipanggil, ya. Jadi sekitar ada 4 orang. Ya, begitulah. Pak, jika nanti Ida datang juga, ia gagal lagi, apakah Nikita akan dibebaskan Pak? Karena kan tadi juga sempat mengatakan Pak Edward sendiri akan memberikan kebebasan jika 3 kali dipanggil Dito tidak hadir. Begini, proses hukum acaranya kan kalau proses pemeriksaan saksi nanti memang dilakukan upaya paksa, ini kan upaya terakhir. Upaya paksa ini upaya terakhir. Kalau nanti penuntut umum tidak berhasil, nanti majelis hakim akan menilai apakah penuntut umum bersungguh-sungguh tidak dalam membuktikan perkara ini. Begitu, Mbak. Kalau bebas itu tidak mungkin dalam pengertian dalam proses sekarang, tentu kan harus melalui proses panjang. Selain Dito kan masih ada saksi-saksi lain, ada ahli juga, ada bukti-bukti lain, mungkin surat atau apa yang perlu itu pun melalui panjang dulu, proses dulu. Nanti semua itu dirangkum di dalam satu putusan oleh majelis hakim berdasarkan fakta yang ada di persidangan. Jadi tidak hanya satu saksi Dito, seperti yang kemarin minggu yang pertama saya sudah sampaikan bahwa saksi itu ada 14 termasuk ahli 4 orang. Ya, kemungkinan besar itu mungkin akan didengar semuanya. Saksi Dito itu memang saksi pelapor dan saksi korban. Menurut penasihat hukum wajib didengar, menurut KUHP juga gitu, harus pertama dia didengar duluan. Ya, itu aja sih Mbak. Ya. Itu pasal itu juga bahwa ini kan delik aduan. Jika delik aduan itu harus saksi korban yang diperiksa duluan. Ketika itu tidak ada berarti itu batal atau gimana? Sementara ini kan majelis hakim sudah melakukan upaya paksa dan sudah mengakomodir keinginan dari penasihat hukum untuk menghadirkan Dito dan didengar pertama duluan. Nah sekarang upaya paksa ini kita lihat Mas ya. Nanti tanggal 29 kita lihat apakah penuntut umum berhasil atau tidak. Artinya tadi keberhasilan menghadirkan Dito, keberhasilan dia melaksanakan penetapan, karena penetapan itu wajib hukumnya dilaksanakan oleh penuntut umum sebagai eksekutornya. Itu Mas, kita lihat nanti. Saya tidak mau berbuat statement sekarang karena statement ini takutnya salah nanti ketika tanggal 29 dia hadir. Nah itu kan semua statement Bapak tadi pertanyaan tertutup semua media sudah. Kan nggak bisa lagi bertanya itu. Nanti kita lihat 29 tidak hadir kita buat statement baru. Kalau hadir kita buat statement. Kalau Oke? tidak hadir akankah diberhentikan sidang ini karena ini kan delik aduan. Pemeriksaan persidangan tidak bisa dihentikan. Kemarin kan sudah sampaikan yang sidang statement kemarin, preskon kemarin. Persidangan ini tidak bisa dihentikan karena tidak diatur oleh KUHP. Tentu ujungnya nanti kepada putusan. Nanti kita lihat putusannya akan apa. Mempertimbangkan semua tentu kan. Kalau memang tidak hadir misalnya, ini kan bicara kemungkinan ya. Kalau memang tidak hadir Dito, apakah pemeriksaan ini akan dilanjutkan terus tanpa mendengar keterangan Dito? Mungkin saksi yang lain didengar. Tapi ujungnya nanti putusan Mas. Putusan itu nanti akan dipertimbangkan semuanya, ya. Termasuk mungkin yang tadi saudara, apakah ini delik aduan dipertimbangkan juga dalam putusan hakim nanti dilihat, ya. Pasti itu akan dipertimbangkan. Terkait tadi ngamuknya Nikita Mirzani di ruang sidang, tanggapan dari pengadilan itu seperti apa? Ngamuknya karena apa ya Mas? Saya belum. Mungkin kekecewaannya Polemik sama lempar dokumen. Enggak, maksudnya ngamuknya karena apa? Maksudnya alasannya karena apa? Kekecewaan karena ditolak. Oh, ditolak. Juga nggak datang karena alasannya masih DBD Pak. Nah ini saya tidak buat statement itu kan karena memang perilaku ya. Perilaku artinya tingkah laku dari terdakwa. Bisa bermacam-macam, tapi yang pasti itu kan di luar prosedur hukum acara yang saya jelaskan. Kondisi seperti itu bisa saja bisa terjadi pada kondisi Nikita Mirzani sekarang dalam kondisi yang tertekan. Artinya sudah beberapa kali sidang tapi saksi tidak pernah hadir. Tapi kan sudah dieliminir oleh majelis hakim dengan tadi memerintahkan supaya dipanggil paksa. Mudah-mudahan 29 apa yang rasa dia penasaran mungkin bisa terobati dan bisa diselesaikan. Nah kita berharap 29 Desember nanti saksi Dito bisa dihadirkan oleh penuntut umum. Kita lihat penuntut umum berhasil atau tidak menghadirkan Dito untuk didengar keterangannya di persidangan dengan upaya paksa yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Saya kira majelis hakim sudah bijaksana mengeluarkan upaya paksa karena upaya terakhir itu yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP. Hanya itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya Nita masih kecewa dengan sekarang, ya kita wajar saja. Mungkin karena kekecewaan beliau seperti yang sampaikan Mbak ini kan, mungkin ada kekecewaan, ya wajar kita. Tapi itu kan di luar proses hukum acara yang kita kenal ya Mas ya. Jadi mungkin karena pribadi saja yang mungkin. Tapi kan tentang penangguhan itu kan majelis hakim sudah menolak. Artinya memang mungkin dari sudut pandang majelis hakim sesuai ketentuan pasal 21 itu kan mungkin dikhawatirkan akan terjadi lagi, atau mungkin dari perilaku juga nanti menjadi penilaian majelis hakim, ya. Ada lagi? Pak, rencana tanggal 29 seorang Dito kalau hadir ini kan makan waktu cukup lama ya Pak untuk sidang. Untuk segi keamanannya gimana Pak nantinya Pak? Karena kan ada kemungkinan sampai sore atau sampai malam bahkan ya. Ya.
Saya tidak berasumsi dulu sekarang ya, karena menurut saya gini, persidangan itu kan bisa relatif, bisa sebentar seperti ini kita bayangan kita hadir, tapi ternyata tidak hadir sebentar. Tapi bisa saja kalau hadir mungkin bisa panjang, tapi sepanjang apapun saya nggak begitu paham. Ya kalau misalnya memang sidangnya memang sampai di luar jam kerja, nanti saya koordinasi dengan majelis hakim apakah itu masih tetap kita lakukan atau nanti ditunda, kita lihat. Atau memang cukup misalnya dari 3 atau 4 hari yang hadir ini mungkin Dito Mahendra dulu yang didengar duluan, yang lain nanti di sidang berikutnya. Kita lihat, itu kan tergantung teknis nanti pengaturan dari majelis hakim. Yang penting begini teman-teman media, yang penting apa yang diberitakan oleh majelis hakim diwujudkan dulu oleh penuntut umum untuk menghadirkan tadi saksi Dito dan saksi yang lainnya plus dengan ahli. Mudah-mudahan majelis hakim bisa menyelesaikan secara cepat, bisa sekaligus atau misalnya 1 hari kita selesaikan untuk mengejar ketinggalan beberapa penundaan sidang yang tidak berjalan seperti mestinya. Sebetulnya kan harusnya sudah sampai sidang ke-7 ini harusnya sudah sampai ke beberapa saksi, tapi kan 1 orang saksi pun belum ada yang didengar. Nanti lihat majelis teknisnya seperti apa akan. Kalau teman-teman kalau masalah keamanan gak usah takut lah, media tetap akan diberikan tempat yang cukup untuk meliput ini ya. Itu cukup ya. Baik.